Kalau kita menyadari bahwa kita baru saja keluar dari kontraksi yang cukup dalam ya, dalam kuartal 1, kuartal kedua tahun lalu, kemudian sedikit mulai kembali meningkat di kuartal ketiga, dan kita harapkan kuartal keempat ini akan jauh lebih baik. Saya kira kalau lihat trennya memang kita dalam fase recovery, walaupun tidak sekuat yang kita inginkan. Kalau kita melihat pengalaman PSBB sudah berkali-kali dilakukan di kuartal 3, kuartal 4 terakhir ya, ekonomi kita masih bisa tumbuh. Jadi saya pikir ini adalah suatu langkah yang memang harus diambil seperti disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. PSBB ini kita sudah punya pengalaman, memang tidak ketat, karena pertimbangannya untuk bisa menunjang ekonomi tapi juga terus membatasi pergerakan orang-orang. Oleh karena itu, saya melihat momentum yang sedang ada ini, recovery-nya akan terus berjalan, tetapi ya memang tidak akan sekuat yang kita inginkan. Jadi masih akan berjalan. Mudah-mudahan berbagai langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dengan stimulus yang luar biasa tadi, sebesar 6% dari PDB, ini jumlah yang besar sekali untuk ukuran kita. Karena kita tidak pernah memiliki defisit sampai 6% ini. Ini tentu akan membantu recovery ekonomi kita. Diharapkan pula nanti, seperti diketahui kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa vaksin akan segera dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mengurangi intensitas atau katakanlah severity dari dampak COVID itu nantinya. Pak, kalau kita lihat dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani juga, kalau misalnya tidak dilakukan PSBB ketat, ekonomi bisa bertambah buruk, tapi juga di kuartal pertama dengan diberlakukannya PSBB, seperti apa nanti di kuartal pertama 2021 tercermin dari kebijakan pemerintah yang dilakukan di awal tahun 2021 ini dengan melakukan PSBB ketat? Iya, saya terus terang melihat PSBB yang kita lakukan kan memang tidak terlalu ketat ya. Artinya ini memang akan lebih banyak mengurangi mobilitas individual manusia. Tapi dari sisi bisnis, ya tentu ini juga akan berpengaruh. Kelihatannya tren yang sekarang sedang terjadi ini masih akan berlangsung. Dan saya kira melihat pergerakan yang ada dari kegiatan bisnis kita, saya masih cukup optimis. Kuartal pertama ini masih terus akan terjadi recovery. Walaupun tadi saya katakan angkanya ini memang sangat tidak pasti, tapi saya berharap ini sudah menuju ke arah yang positif, jadi tidak lagi negatif lah. Berarti ada harapan begitu di kuartal pertama 2021 ini perekonomian kita itu akan ada proses recovery, pertumbuhan yang lebih positif dibanding kuartal 4, Pak? Ya, saya berharap seperti itu ya. Karena tadi tunjangan yang diberikan atau katakanlah stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu cukup besar. 6% dari PDB, ya tentu ini jumlah yang sangat besar. Khusus untuk misalnya perlindungan sosial yang dugaan saya mungkin akan mencapai realisasi yang cukup tinggi, karena ini memang bantuan sosial yang diberikan langsung kepada grup-grup yang membutuhkan. Demikian juga untuk insentif usaha, lalu insentif kepada UMKM. Ini semuanya bergerak dan mudah-mudahan angka-angka stimulus ini yang langsung dirasakan oleh yang paling miskin, yang terdampak besar, kegiatan usaha UMKM, ini bisa menunjang pertumbuhan ekonomi kita. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.